Bertemu lagi dengan saya Widi Dwi di KMID. Video kali ini kita akan membahas masih seputaran dapur. Jadi ini masih berkaitan dengan video sebelumnya di mana setelah grease trap saya bocor, kemudian ubin saya lepas. Pada saat saya membetulkan ubin, saya terpaksa harus menggeser kompor di belakang ini. Nah, pada saat itu saya menemukan masalah lain. Biarpun sebelumnya juga sudah saya menemukan masalah regulator. Dan ternyata bisa Anda lihat di sini, pipa gas ini bermasalah. Sepertinya pada saat memasak itu pernah terkena minyak panas, kemudian dengan posisinya dia yang menekuk dengan cukup tajam, itu akhirnya karet pembungkusnya jadi mengelupas. Ditambah lagi mungkin pemakaian pipa yang sudah lumayan lama, kurang lebih sekitar 5 tahunan. Jadi ya mungkin sudah waktunya juga. Jadi Anda bisa lihat di sini itu sudah penampakannya kacau sekali. Permasalahan yang paling umum kalau kita berbicara tentang pipa gas, ya selain terkelupas ini adalah faktor usia dari pipa gas. Ini saya tunjukkan, ini adalah yang dari oven. Oven ini kurang lebih pemakaian rutin sekitar 4 atau 5 tahun terakhir ini. Dan ini belum pernah diganti, ini orisinilnya. Ini kita bisa lihat di sini lumayan sudah patah-patah. Ini berarti karetnya juga sudah mati. Bila Anda menemukan pipa-pipa seperti ini di dapur Anda, mungkin sebaiknya Anda segera mengganti. Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut tentang pipa gasnya. Tapi sekarang yang ingin saya bahas awal adalah perkara regulator. Jadi regulator ini memang biarpun ini benda kecil ya, tapi nyatanya di tiap rumah itu selalu ada, dan bila regulatornya rusak pasti akan mengganggu semua kegiatan Anda hari itu. Jadi ini adalah benda yang termasuk penting di rumah kita. Perlu Anda ketahui bahwa regulator itu ada dua macam. Regulator untuk tekanan tinggi dan regulator untuk tekanan rendah. Kapan regulator tekanan tinggi dipergunakan? Usaha masakan seperti masakan Cina di mana api membutuhkan bara yang cukup kuat. Jadi kalau Anda lihat kompor mereka itu pasti menggunakan regulator untuk tekanan tinggi. Nah, untuk di rumah, untuk pemakaian normal Anda harus menggunakan yang tekanan rendah. Ya, model yang saya tunjukkan ini ada yang tanpa pengait, kemudian ada yang tanpa meteran. Nah, bila Anda amati di pasar, regulator itu juga cukup banyak. Mulai dari yang harga paling murah sampai paling mahal pun ada. Tapi memang kerusakan itu akan selalu ada. Entah cepat atau lambat, kerusakan itu pasti akan ada. Regulator umumnya rusak di bagian mana? Yang paling sering saya jumpai adalah bagian pengunci. Jadi kalau misalnya Anda punya regulator, biasanya bagian pengunci ini paling cepat rusak. Karena dia selalu diputar. Ada juga masalah lain, misalnya seperti ini, yang punya meteran seperti ini. Saya sering menjumpai setelah berapa pemakaian ini akan entah sealnya seperti apa, dia akan bocor dari sambungannya. Nah, masalah lain bisa jadi di dalam alatnya ini, dan ini kalau sudah di dalam ini saya kurang tahu ya, saya belum pernah buka juga. Ini adalah regulator yang umum saya pergunakan. Ini lumayan membantu. Jadi tapi memang tidak cocok kalau misalnya tempat penyimpanan LPG Anda tidak memiliki space. Ini akan merepotkan sekali. Dan ini rusak. Saya tidak tahu rusaknya kenapa, tapi sepertinya di bagian dalam. Ini regulator sama, jadi dia memiliki dua pengunci. Jadi pertama ini adalah pengunci, jadi di sini kuncinya double. Dan kemudian ini untuk mengaktifkan gasnya. Jadi ini ada penuh, ini bisa dibuka, kemudian bisa ditutup. Ini kalau saya baca dari keterangannya, mungkin aman ya, karena seringkali yang jadi masalah adalah di sini sudah ada pengaman, cuman kemudian kita keluar dan terjadi masalah yang menyebabkan adalah gas di dalam pipa. Untuk regulator, ya kalau Anda tidak mau ribet, beli yang ada pengaitnya, entah model seperti ini ataupun model seperti ini.
Ada juga yang model lain. Cuman saran saya juga jangan beli yang terlalu murah, karena itu juga mungkin kualitas, terutama di pegas-pegasnya ini yang paling sering cepat rusak. Jadi berinvestasilah sedikit untuk keselamatan Anda dan keluarga Anda. Selain regulator, hal yang tidak kalah penting adalah pipa. Jadi ini adalah pipa gas. Kalau Anda beli ke toko bangunan, biasanya mereka jual pipa gas dan modelnya pun cukup beragam. Ini adalah pipa pertama. Ini harganya 16.000. Kemudian yang ini per meternya 20.000. Dan ini yang akan saya pergunakan per meternya kurang lebih 30.000. Nah, kemudian apa bedanya? Dari yang saya lihat dari penampakan ini, yang 16.000 ini keras sekali. Jadi ini mungkin cocok untuk yang lurus-lurus saja ini. Ini terdiri dari 3 lapisan. Yang di tengah ini seperti ada aluminiumnya. Nah, kemudian yang ini 2 lapis karetnya, yang karet hitam dan karet orange ini bisa ditekuk, biarpun agak tipis sebetulnya ya, kualitasnya juga lumayan. Per meternya tadi kurang lebih 20.000. Oke, ini mungkin cocok untuk Anda yang ingin berhemat, cuman saya kurang begitu yakin apa ini bisa tahan cukup lama. Kemudian kita pindah ke yang ketiga. Ini kalau tidak salah tadi saya beli 30.000 per meter. Bisa, ini lentur, ini cukup lentur. Kemudian Anda bisa lihat di sini, dia memiliki 3 lapisan. Ada yang karet berwarna hitam, kemudian hijau, dan karet luarnya berwarna oranye. Ini mirip dengan yang tadi saya tunjukkan, rusak. Jadi ini di tengahnya ada seperti lapisan nilon. Jadi ini bisa mengikat kuat, bisa Anda paksakan sedikit untuk berbelok nantinya. Cuman ya ini, kelemahannya ini sepertinya tidak terlalu tahan. Kalau misalnya terkena minyak panas atau apa, dia akan menyerap. Mungkin kalau air saja dia masih selamat. Yang Anda lihat di sini, ya ini jadinya gembuk. Ini karena minyak. Jadi ini bukan air ya, ini minyak, ini terasa ini. Jadi ini tentang regulator. Dalam memilih regulator, mana yang lebih baik? Yang pasti yang harus Anda ingat, yang pertama dia memiliki sistem pengaman ganda. Pengaman ganda itu seperti apa? Jadi seperti ini, pada saat terjadi kebocoran, ini ada penutupnya di dalam. Jadi gas tidak akan keluar dalam kondisi normal, kecuali dia di dalam pipa bertekanan, dia baru bisa terbuka pengamannya. Kemudian dia bisa dibuang gasnya, diatur gasnya. Ini sebetulnya aman, tapi sebetulnya saya kurang sedikit cocok dengan model seperti ini karena saya tidak bisa melihat berapa banyak sisa gas di dalam tabung. Model ini juga enak dipakainya, jadi Anda tidak perlu menambah alat untuk menekan regulator, kemudian sudah tinggal pasang. Biasanya hampir kompatibel dengan semua LPG. Ini ada meteran, jadi kita bisa mengetahui kurang lebih berapa banyak sisa gas yang kita miliki. Jangan sampai Anda keliru membeli tekanan rendah atau tekanan tinggi. Untuk dapur rumah Anda, pastikan Anda menggunakan regulator tekanan rendah. Bila kompor Anda memang jenisnya menggunakan tekanan tinggi, maka pastikan juga regulatornya adalah yang khusus untuk tekanan tinggi, agar seimbang dengan kompornya. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Yang kita bahas adalah regulator dan pipanya. Semoga video ini dapat menginspirasi Anda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like atau di subscribe bila belum. Kita bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.